Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada pagi hari ini saya ingin membahas sebuah buku yang judulnya 44 soal jawab seputar kurban dan akikah. Tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah, yang mana menjelang hari raya kurban, masyarakat kita pada umumnya muslim sedang mempersiapkan untuk ibadah kurban. Oleh karena itu, demi menjawab beberapa pertanyaan dari para jamaah, ada baiknya kita membahas beberapa persoalan yang sebenarnya telah dijawab oleh para ulama dan salafus saleh. Langsung saja, insya Allah video ini akan kita buat dua tahap. Tahap pertama berisi 23 soal jawab seputar akikah, karena akikah dan kurban sering sekali masyarakat kita masih agak kebingungan membedakan antara kedua jenis ibadah ini. Insya Allah video yang kedua baru kita akan membahas seputar 21 soal jawab tentang kurban. Soal pertama yang selalu kita dapati dari para jamaah adalah, apa itu akikah? Tentunya definisi terlebih dahulu yang harus kita dudukkan. Akikah merupakan satu ibadah dengan mengorbankan hewan untuk bayi laki-laki atau perempuan yang baru lahir sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akikah afdal dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi. Sekiranya terlepas pada hari ke-7 kelahiran, maka hendaklah disembelih pada hari ke-14 atau ke-21. Demikianlah seterusnya tiap-tiap 7 hari berikutnya. Hal ini berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab karangannya Sabilul Muhtadin. Ibadah akikah sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah yang artinya, setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7 dan dari hari lahirnya. Dicukur seluruh rambutnya dan diberi nama yang membawa maksud yang baik. Definisi. Yang kedua, pertanyaan yang sering dilontarkan, apa hukum melakukan akikah? Hukum melakukan akikah adalah sunnah muakkadah bagi yang berkemampuan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, katanya, ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Yang artinya, bersama-sama kelahiran bayi ada akikahnya. Oleh itu, tumpahkanlah darah akikah bagi pihaknya dan buangkanlah kekotoran dan najis daripadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2839. Apa perbedaan ibadah akikah dan kurban? Pertanyaan yang sering dilontarkan. Akikah adalah ibadah yang dilakukan sebagai tanda kesyukuran atas nikmat dikurniakannya seorang anak. Sedangkan kurban tujuannya untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan sebagai menghidupkan syariat Nabi Ibrahim dan seterusnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum kedua-duanya adalah sunnah muakkad. Kapan waktu untuk melakukan akikah? Tadi sebenarnya sudah disinggung pada definisi. Waktu terbaik adalah hari ke-7 kelahiran bayi. Jika terlepas atas sebab tertentu, boleh melakukan akikah pada hari ke-14. Sekiranya tidak sempat juga, boleh dilakukan pada hari ke-21. Kadar perbedaannya adalah setiap 7 hari. Berikutnya sehinggalah anak tersebut mencapai baligh. Sekiranya tidak mampu dilakukan pada waktu tersebut, maka boleh dilakukan kapanpun jika sudah mampu. Berapa umur kambing untuk akikah? Kambing biasa sekurang-kurangnya 2 tahun.
Kambing biri-biri sekurang-kurangnya telah masuk 1 tahun. Sembelihan boleh dilakukan seawal usia 365 hari khusus untuk biri-biri. Ini sesuai dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matul udhiyah al-jaz'a min ad-dha'ni." Artinya biri-biri yang paling baik dibuat kurban ialah di dalam usia jaza. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Berapa ekor kambing akikah untuk anak laki-laki? Untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing. Ini berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, Rasulullah telah menyuruh kami mengerjakan akikah bagi bayi laki-laki 2 ekor kambing yang bersamaan kedua-duanya, dan bagi bayi perempuan adalah 1 ekor kambing. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Untuk anak laki-laki sekiranya tidak mampu 2 ekor, boleh dibuat 1 ekor terlebih dahulu. Ini seperti mana telah dilakukan di dalam kisah cucu Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Rasulullah telah menyempurnakan akikah Hasan dan Husain dengan menyembelih seekor kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Pertanyaan ketujuh, berapa ekor kambing untuk akikah anak perempuan? Untuk anak perempuan cukup seekor kambing sahaja, bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita bacakan sebelumnya tadi. Pertanyaan yang ke-8, bolehkah akikah seekor lembu untuk anak baru lahir? Jawabannya adalah boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, diperbolehkan untuk menggantikan kambing dengan lembu atau sapi ataupun unta. Ini seperti mana yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu di dalam kitabnya Al-Majmu'. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yang artinya mazhab kami yaitu Syafi'i, dibolehkan akikah apa yang dibolehkan dengannya sembelihan dari jenis unta, sapi dan kambing, dan ini adalah pendapat Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Pertanyaan berikutnya, berapakah bahagian akikah bagi seekor lembu atau sapi sekiranya ada seekor kambing itu bersamaan dengan 1 bagian lembu? Kadar bagi seekor kambing adalah sama dengan 1/7 daripada sapi dan boleh dikongsi bagian tersebut secara berjamaah. Artinya 1 sapi untuk 7 orang. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullahu di dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj. Artinya, dan bagi seekor kambing itu 1/7 dari unta dan sapi. Sekiranya disembelih unta atau sapi dari 7 orang anak atau dikongsi secara bersama-sama, ia juga dibolehkan. Dengan sembelihan itu semua, sebagian diniatkan untuk akikah dan sebagian untuk akikah dan sebagian lagi hanya untuk mendapatkan daging sahaja, boleh. Kita ambil 1 porsi daripada 1/7 jatah pada seekor sapi itu untuk akikah, sisanya untuk entah dijual, ini diperbolehkan. Apa syarat hewan untuk akikah? Untuk kambing, syaratnya adalah dari jenis kambing berbulu, umurnya wajib genap 2 tahun. Untuk biri-biri adalah dari yang berbulu tebal seperti kibas, saruf dan sebagainya. Umurnya wajib genap 1 tahun. Ini untuk biri-biri. Daging akikah untuk siapa? Pertanyaan ke-11. Perbedaan akikah dan kurban adalah daging akikah disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu untuk dimakan dan dijamu bersama keluarga, sahabat dan fakir miskin. Daging akikah boleh dijamu kepada siapa saja tanpa ada halangan. Manakala daging kurban pula tidak dimasak, sebaliknya dibagikan secara mentah kepada umum. Pertanyaan ke-12, siapa yang boleh makan daging akikah? Jawabannya adalah fakir miskin. Disunahkan memakan sebagian daging sembelihan dari ibadah akikah, kemudian disedekahkan sebagian lagi. Ini sesuai dengan kata-kata dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Sesungguhnya hewan korban untuk akikah itu tidak dipatah-patahkan di bahagian tulangnya. Ia juga adalah untuk dimakan oleh kita dan diberi makan kepada fakir miskin. Artinya, yang punya hajat boleh memakan daging tersebut dan lebih afdal diberi makan kepada para fakir miskin. Ibu bapa anak yang diakikahkan boleh makan daging tersebut. Mereka seharusnya tidak memakan daging itu sendiri tanpa menjamu ahli keluarga terdekat, jiran tetangga, sahabat, fakir miskin dan sebagainya. Jadi kalau dimakan sendiri saja dengan keluarganya sendiri, ini tentunya tidak afdal. Sunnah dalam ibadah akikah adalah memberikan kaki kambing akikah tersebut kepada bidan yang menyambut kelahiran bayi tersebut. Pertanyaan ke-13, apa hukum orang yang bukan Islam makan daging akikah? Ini sering ditanya. Makruh hukumnya menjamu daging sembelihan akikah sedangkan masih terdapat golongan fakir miskin semuslim yang tidak diberikan daging akikah tersebut. Yang digarisbawahi adalah harus fakir miskin itu diutamakan terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh. Sedangkan haram hukumnya daging sembelihan itu dari ibadah akikah diberikan sepenuhnya kepada golongan bukan Islam berdasarkan sabda Nabi Muhammad, janganlah kamu bersahabat dengan bukan Islam dan jangan kamu memberi makan kecuali mereka yang bertakwa. Hadis ini tentunya perlu penjelasan yang agak mendalam. Islam sebenarnya sangat menghormati dan respek kepada saudara kita yang bukan Islam. Tapi dalam hal akikah kita utamakan diberikan kepada orang muslim terlebih dahulu. Jika ada lebih baru boleh diberikan kepada yang bukan muslim. Bolehkah melakukan akikah untuk diri sendiri? Ibadah akikah adalah sunnah yang sangat dituntut di dalam Islam. Sekiranya ibu bapa tidak berkemampuan atau tidak sempat melakukan akikah untuk anaknya, jadi anak boleh melakukan ibadah akikah untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW juga melakukan ibadah akikah untuk dirinya sendiri selepas diangkat menjadi Rasul pada umurnya ke-40 tahun. Pertanyaan ke-15, bolehkah orang lain melakukan akikah untuk anak saya? Ada orang lain yang mengakikah untuk anaknya. Jawabannya, Rasulullah sendiri telah melaksanakan ibadah akikah buat cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dan Husain bin Ali radhiyallahu anhu atas kapasitas ingin membantu anak baginda Fatimah Az-Zahra. Artinya diperbolehkan jika ada orang lain yang punya hajat ingin mengakikahkan anak di antara kita. Pertanyaan ke-16, apa amalan selain akikah untuk bayi baru lahir? Selain ibadah akikah pada hari ke-7, disunahkan juga mencukur rambut bayi. Jika berkemampuan, rambut bayi yang dicukur boleh ditimbang dan disedekahkan emas atau perak sesuai berat rambut tersebut. Selain itu, nama bayi juga sunnah diberikan pada hari ke-7. Boleh mengumumkan nama bayi tersebut kepada orang ramai dan disunahkan memberi nama yang baik seperti nama para nabi, para aulia dan dari nama asma Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-17, bolehkah daging sembelihan akikah itu dijadikan hidangan kenduri kawin? Orang buat hajat pesta nikah kawin, hidangannya adalah kambing yang diniatkan untuk akikah. Apa jawaban para ulama? Menurut Imam Syafi'i, menyembelih hewan akikah dan membuat kenduri acara pernikahan pada masa yang sama diperbolehkan. Karena tujuan dianjurkan ibadah akikah di dalam Islam ialah untuk mengeratkan tali persaudaraan sesama keluarga, tetangga, rekan dan fakir miskin. Artinya boleh. Pertanyaan ke-18, bolehkah menjual kulit hewan akikah? Jumhur ulama mengatakan bahawa tidak boleh dijual apapun bagian daripada hewan sembelihan akikah tersebut. Apapun kembali kepada tujuan asal akikah, yakni bersedekah. Pertanyaan ke-19, apa hukum melumurkan darah hewan sembelihan akikah ke atas kepala anak yang baru dilahirkan?
Ada sebagian orang melakukan hal ini. Apa jawabannya? Makruh hukumnya melumurkan darah hewan sembelihan akikah di kepala anak. Makruh artinya dibenci, tidak dianjurkan. Rasulullah SAW melarang daripada perbuatan yang demikian. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi Muhammad, mereka di zaman jahiliyah menyapu darah hewan akikah dengan kain, lalu dilumur ke kepala anak yang baru dilahirkan itu. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka menukarkan darah tersebut dengan wewangian. Pertanyaan ke-20, apakah hukum mengkhitan anak pada hari akikah? Sunnah mengkhitankan anak pada hari ke-7 dan hari penyembelihan akikahnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, mengkhitan Hasan dan Husain. Rasulullah mengkhitan Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari hari kelahiran mereka. Pertanyaan ke-21, apakah hikmah daging akikah sunnah dimasak manis? Inilah di antara perbedaan yang ada di antara korban dan akikah. Daging korban sunnah dibagikan dalam keadaan mentah, sedangkan akikah sunnah dibagikan setelah dimasak dengan masakan yang manis. Adapun hikmah kenapa kita disarankan memasak daging akikah dengan masakan yang manis, ialah karena sebagai doa harapan baik. Mudah-mudahan akhlak dan kelakuan anak tersebut akan menjadi baik dan manis dipandang. Ini di antara hikmahnya. Pertanyaan ke-22, bolehkah mengakikahkan ibu bapa yang telah meninggal dunia? Akikah seperti yang kita ketahui adalah sebagian daripada konsep bersedekah dalam mencari keridhaan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep dasar. Seperti amalan sedekah lainnya yang sunnah dilakukan demi menyampaikan pahala kebajikan amalan tersebut kepada si mayit, maka jika sekiranya Anda berniat ingin berbuat demikian dan benar-benar mengetahui bahwa ibu dan bapa Anda belum diakikah, maka laksanakan dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menerima amalan yang ingin dilaksanakan tersebut. Akan tetapi jika ibu bapaknya ada mewasiatkan demikian, maka wajib ditunaikan. Jika tidak ada wasiat, boleh. Jika itu diwasiatkan, hukumnya menjadi wajib. Demikian 22 pertanyaan seputar akikah. InsyaAllah dalam video selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang kurban. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.